Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hawina Onil Azifa, NIM 18050623018 dari Prodi D3 Manajemen Informatika Angkatan 2018. Di sini saya akan melakukan bandwidth management, yaitu dengan tujuan untuk mengetahui macam-macam queue di mikrotik dan mengimplementasikan simple queue di mikrotik. Jadi percobaannya, skenarionya, dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan dan mengemulasikan bandwidth management di mikrotik seperti gambar berikut. Jadi di sini terdapat ada server, lalu router, switch, lalu ada PC-PC. Nah, sebuah perusahaan memiliki 3 PC, yaitu ADM, Finance, dan Manager. Agar bandwidth tidak dimonopoli oleh user tertentu, maka perusahaan tersebut membuat pengaturan bandwidth pada router. Dengan skenario, semua user mendapatkan bandwidth 128 kbps, kecuali untuk manajer mendapatkan bandwidth 512/512 kbps. Nah, di sini ada jaringan dua network, yaitu area user dan area ke arah server. Pembagian IP-nya seperti pada gambar. Lalu berikutnya buka GNS3 untuk membuat skema jaringannya. Servernya menggunakan Windows 7. Lalu di bawahnya terdapat router, lalu switch menggunakan ini, lalu ada 3 PC. PC 1 buat admin, PC 2 finance, PC 3 manager. Lalu selanjutnya dihubungkan. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita run. Di start. Kita tunggu sampai hijau semua. Lalu di sini, maka percobaannya buat skema jaringan seperti pada skema jaringan di atas dengan GNS3 dengan ketentuan server menggunakan OS Windows XP atau Win 7 atau Windows 10 bisa disesuaikan dan sudah terpasang web server SAM. Klien menggunakan Windows XP, klien dan server berbeda network. Klien dapat mengakses server melalui router. Nah, di sini saya sudah menggunakan servernya menggunakan Windows 7. Lalu PC kliennya menggunakan Windows XP. Oke, kalau sudah muncul semua, lalu sebelumnya saya akan setting IP terlebih dahulu, yaitu pada di PC klien. Yang pertama yaitu PC admin, properties, lalu internet protokol, properties. Nah, untuk PC admin itu kita lihat di sini. Ini IP-nya 192.168.1.2. 192.168.1.2. Keduanya 192.168.1.1. Oke, close. Oke, di sini sudah connected. Lalu berikutnya ke PC finance. 192.168.1.3. 192.168.1.1.
Oke, udah connected. Lalu ke PC manager 192.168.1.4 192.168.1.1. Oke. Nah, kalau sudah, coba kita ping dari PC manager ping ke PC admin. Berhasil. Lalu coba ping ke PC finance. Nah, berhasil. Lalu berikutnya PC finance. Ya, di PC finance coba ping ke PC admin. Oke, berhasil. Lalu coba ping ke PC manager. Oke, berhasil. Lalu ke PC admin, coba ping ke PC finance. Berhasil. Lalu coba ping ke PC manager. Oke, berhasil. Kalau sudah berhasil, maka sudah berhasil mengkoneksikan. Selanjutnya setting mikrotik di server, yaitu buka di server, ini Winbox-nya. Nah, kalau sudah, yang dilakukan pertama itu adalah set address-nya, yaitu di sini IP address plus. Nah, di sini untuk setting di servernya, jadi yang ini 172.30.30.1/24 itu ada di ether 1. Lalu yang 192.168.1.1/24 itu ada di ether 2. Oke. Jadi yang pertama di sini yang 172.30.1/24 di ether 1. Oke. Lalu tambah lagi 192.168.1.1/24 ether 2. Oke. Lalu setting untuk routing di sini IP routes ini di sini. Nah, di sini tanda plus, addressnya 192.168.1.0/24. Lalu gateway-nya 172.30.30.1. Nah, kalau sudah oke. Nah, kalau sudah, selanjutnya adalah setting IP di servernya, yaitu di pojok kanan bawah ini. Di sini IP-nya kita buka ya, untuk servernya ini 172.30.30.2. Nah, ini 172.30.30.1. Oke, close. Ini pilih yang public, close. Lalu jika sudah setting IP di server, coba
ping ke PC klien. Coba ping ke PC admin. Nah, berhasil. Lalu coba ping ke PC finance. Oke, lalu coba ping ke PC manager. Oke, jika sudah selesai, maka selanjutnya kita buka di PDF-nya. Nah, membuat folder download di root web server dan isi dengan sebuah file minimal 50 MB. Jadi di sini sam htdocs. Nah, di sini membuat folder download. Lalu di sini membuat folder data. Lalu di dalamnya data ada file. Harusnya ada file minimal 50 MB. Nah, di sini saya sudah membuat filenya. Nah, ini kita tinggal kopas aja. Di dalam folder download ada folder data, dalamnya data ada file minimal 50 MB, di sini 51. Lalu berikutnya ini buka sumnya. Lalu jalankan Apache-nya dengan klik start. Oke, kalau udah seperti ini, lalu berikutnya membuat queue dengan kita lihat di PDF-nya. Nah, di sini queue manager itu berada di atas, lalu bawahnya ada queue all. Jadi pastikan seperti ini karena di bandwidth management MikroTik itu ada urutannya. Jadi yang dijalankan itu yang atas dulu gitu. Nah, maka di sini queue manager ada di atas, baru queue all. Lalu ini setting di server. Nah, jadi di sini lalu ini plus. Nah, ini diisinya seperti ini. Yang pertama key management, target address-nya 192.168.1.4. Lalu max limitnya di sini ada 512. Coba kita cek lagi, klik OK. Lalu berikutnya adalah key all. Ini 192.168.1.0/24. Di sini 128, ini juga 128. Lalu kalau sudah oke. Nah, di sini posisinya queue management itu ada di atas dan bawahnya baru ada queue all. Nah, setelah setting queue, coba tes dari PC client. Nah, yang pertama yaitu PC admin. Ini close aja. Buka browser. Ini Mozilla. Oke, kita ini aja ke PC finance dulu. Buka Mozilla. Oke, ini PC finance-nya sudah muncul. Klik masukkan IP dari server 172.30.30.2. Enter. Nah,
Di sini muncul file download, lalu data. Nah, di sini ada file yang sudah kita masukkan tadi. Kita klik. Nah, coba kita download. Oke. Nah, kita lihat kecepatannya. Show all. Nah, sebelumnya coba kita cek di server. Nah, di sini yang QAll berwarna merah, berubah jadi warna merah, itu pertandanya terisi penuh. Nah, ketika PC Finance itu download, berarti masuknya itu di QAll. Ini sedikit biar kelihatan. Nah, di sini kecepatannya 7,8 gitu. Nah, dia tidak lebih dari ini. Speednya di sini. Nah, speednya itu berkisaran segini-segini aja kalau kita amati, karena di QAll itu kan 128K. Nah, di settingannya itu, nah itu karena di router itu KB-nya, byte-nya itu lebih kecil. Tapi kalau di sini itu lebih besar. Jadi kalau di sini QAll itu kan 128. Di settingannya 128. Nah, kenyataannya di klien itu harusnya 128 itu dibagi 8 jadi 16. Nah, jadi di sini speednya itu tidak boleh lebih dari 16. Nah, lalu berikutnya coba di PC admin. Ini juga kita minimis aja. Kita kecilin biar kelihatan, lalu masukkan IP dari server, enter. Muncul juga. Coba kita download, kita lihat. Nah, di sini kecepatannya juga kita amati sekitar ini saja. Nah, kita lihat di servernya tidak ada perubahan. Jadi ketika PC admin itu download, maka di server itu dia masuknya di QAll. Dan kecepatannya juga sekitar ini, tidak bisa lebih dari 16. Karena 128 yang ada di server ini dibagi menjadi 8, yaitu sekitar 16, jadi tidak bisa lebih dari 16. Lalu coba di manager, lalu masukkan IP server, kita coba download juga. Show all. Kita perhatikan speednya di sini. Jika kita perhatikan, jadi speednya ini paling cepat tadi 30-an ya di awal. Nah, jadi di PC Manager itu nah ini coba kita lihat di servernya. Nah, ketika PC Manager itu melakukan download, maka di sini queue manajemennya, queue manajemen ya? Ini queue manajemen, seharusnya ini queue manager. Jadi queue manager ini, dia udah terlanjur ya, nggak apa-apa ya. Ini seharusnya queue manager namanya, tapi saya keliru, queue management.
nggak apa-apa lah. Jadi di sini speednya kan kita lihat 512. Nah, di sini juga 512 dibagi 8 itu sama dengan 64 gitu. Jadi di manajer ini kecepatannya tidak pernah lebih dari 64 atau tidak bisa, tidak boleh lebih dari 64. Nah, kalau kita cek di sini, kita amati sudah benar ya apa speednya. Nah, ketika ini sudah sama-sama merah kayak gini, berarti sudah terisi penuh, maka sudah benar. Lalu kita juga bisa cek trafficnya. Untuk yang queue manager ini, klik 2 kali lalu traffic. Nah, di sini kita bisa melihat. Lalu kita coba stop downloadnya di PC admin. Coba kita stop. Apa yang terjadi? Ini juga kita stop. Coba berhentikan. Nah, ini coba kita hentikan juga. Nah, di server itu queue all jadi warna hijau, queue manajemennya juga jadi warna hijau. Itu karena di sini itu proses downloadnya kita batalkan, jadi dia berubah warna menjadi hijau. Lalu coba kita ulang lagi, mulai lagi yang PC admin. Nah, lalu di server berubah menjadi warna merah seperti itu. Lalu di manajer juga akan saya coba reload. Nah, di sini berubah menjadi warna merah seperti itu. Lalu kita buka di PDF-nya. Ini langkah yang ini sudah ya. Coba download di masing-masing PC dengan mengakses web server. Lalu amati kecepatan download masing-masing PC tersebut. Ini sudah kita lakukan. Lalu berikutnya, rubah urutan queue di Mikrotik seperti gambar di bawah. Lalu lakukan download kembali seperti pada langkah nomor. Jadi di sini itu dirubah. Queue all itu ada di atasnya queue management. Jadi ini dua-duanya warna merah kan, itu berarti sedang melakukan download. Coba diganti sebentar, kita rubah urutannya. Nah, berubah jadi warna hijau. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini ternyata yang berubah menjadi warna merah itu queue all aja. Jadi berwarna merah itu tandanya berisi penuh. Dan queue management di sini warna hijau itu tandanya tidak ada isinya. Nah, kenapa demikian? Karena PC manager itu sekarang masuk ke queue all. Karena urutannya queue all ini berada di atas, jadi dia dijalankan terlebih dahulu. Nah, jadi kesimpulannya queue itu harus benar urutannya. Karena kalau misalnya salah itu akan berpengaruh. Jadi jika di atasnya sudah memenuhi seperti ini, yang bawah itu tidak dijalankan. Seperti itu. Nah, coba cek speednya di PC manager. Nah, di sini dia kalau queue all itu maka tidak lebih dari 16 kecepatannya. Kalau kita amati di sini kecepatannya ya hanya segini-segini aja.
Lalu berikutnya coba di finance, nggak jalan ya di sini finance. Lalu di PC admin itu juga kecepatannya karena masuk di queue all dia tidak lebih dari 16. Nah ini kecepatannya kenapa kok 8? Terus habis itu di PC manager itu juga segini-segini aja. Nah karena tadi kan speednya kan 16, lalu di sini ada yang dijalankan itu ada 2 PC. Nah jadi kecepatannya hanya segini, jadi speednya itu hanya segini, seperti itu. Nah jika sudah, maka kali ini manajemen bandwidth sudah selesai. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang salah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.